Saya Lutfi dari Keradenan, kasih Ekbang Pak. Alhamdulillah 7 bulan di tugas di Ekbang Keradenan. Jadi saya pengen yang efisien itu efisien untuk memilah sampah organik dan organik itu bagaimana? Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Triyono, Ketua RW 01 di Kelurahan Pembuaran Mekah. Jadi pertanyaan saya Pak, mungkin tadi juga sudah dijelaskan sebelumnya tapi masih kurang tajam Pak. Untuk menambah dampak psikologis serta memupuk kembali keluarga masyarakat kita agar tentunya tidak bosan-bosan. Saya oleh 08 Kelurahan Purworejo. Ini usulan saja kepada Dinas Lingkungan Hidup. Kami berharap salah satu ilmunya sudah banyak dari Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan pengolahan sampah. Yang ingin saya usulkan adalah bagaimana Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi tempat sampah yang berkaitan dengan diberikan kepada seluruh masyarakat. Saya rasa itu, karena sekali ini contoh nih bahwa satu belum tentu dikembangkan, tapi bagaimana Dinas Lingkungan Hidup bisa memfasilitasi tempat-tempat tersebut, termasuk lubang biopori. Seandainya setiap rumah ada 2 lubang biopori, setiap rumah ada 1 komposter yang dipilih oleh Dinas Lingkungan Hidup, yang dianggarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, itu saya rasa bisa berjalan. Nanti pengawasannya adalah dari para pengurus lingkungan, gitu. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Manual itu kita nyuruh orang, kadang-kadang banyak yang nggak bersedia karena kesibukan dan lain sebagainya. Akhirnya Bapak RW nyewa orang untuk kalau mau BKRL harus ada lubang biopori, nyewa orang. Satu orang 100.000 Pak, dia bilang saya sampai keluar uang 1 juta untuk menggali biopori. Butuh alat bor mesin gitu loh Pak. Alat biopori mesin, DLH buatkan, kita tinggal yang ada jenis-jenis barang yang memang butuh intervensi dari provinsi maupun kabupaten. Kemudian keluhan lainnya adalah tempat pembuangan sementara, misalnya untuk lokasi sampah pemilahan dan lain sebagainya. Jadi maksud saya itu saja masukan Pak sifatnya untuk yang tadi masalah-masalah teknis di lapangan. Memang ini tetap penting, banyak perspektif barunya dan lain. Terima kasih. Namun soal infrastruktur, anggaran dan lain sebagainya itu yang dirasa masih kurang. Terima kasih selalu. Kita berangkat dari militasi aja dulu Bapak Ibu semua, semangat kebersamaan, kita ajak diskusi aja, kalau perlu kita ajak ini Pak, rakyat Bapak di Karadenan suruh menulis Pak, silakan rakyat Bapak Ibu semua masyarakat bikin puisi tentang lingkungan Bapak Ibu semua, kita lihat curhatan mereka. Sesudah curhatannya tempel di mading kelurahan, nah ini kahayang masyarakat itu, dan lihat puisi siapakah yang paling baik, yang paling masuk ke dalam hati, pilihlah dia yang sebagai pembicara untuk men-trigger masyarakat. Mungkin itu yang pertama. Di dunia ini sukses bukan pemerintah 100%, tapi adanya militansi dari masyarakat. Ketika sudah dipetakan, baru kan ketahuan dari puisi-puisi itu. Dan ketika sudah brainstorming, kita libatkan komponen pentahelix. Di Cibinong ada industri nggak? Ada akademisi nggak? Bisa nggak 5 unsur itu duduk di bangku yang sama, di satu meja yang sama, buat menyelesaikan permasalahan Cibinong, supaya kita memberangkatkan Cibinong itu menjadi adipura. Karena Bu Nur curhat, saya pengen adipura. Bapak Ibunya pengen nggak? Atau cuma Bu Nur doang? Coba yang pengen adipura kotanya tepuk tangan. Nah Bapak Ibu semua, itulah maksudnya. Jangan berkecil hati, jangan sedih, karena Eropa pun sama, berangkatnya dari militansi pejuang lingkungan kayak Bapak yang tadi merah itu. Sedikit aja nih Bapak Ibu, terima kasih Pak Adi, sangat
Silakan ke depan. Ada kenang-kenangan. Jadi aku minum nggak boleh aqua, tapi kita setor bank sampah pakai botol. Ya, ayo dokumentasi ke Mas Ani, silakan. Lalu senyum. Senyum. Eko mohon bikinnya dari luar ya. Silakan satu lagi, Pak Soleh dari Pondok Raja. Silakan. Gaya lain, foto bersama, salam tangguh atau salam lestari, baik. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Kamu dulu. Ya, terima kasih Bapak Ibu, bersemangat sekali untuk sesi pertama ini. Sebenarnya ini sudah materi kedua, tetapi karena sudah... Alhamdulillah, selama perjalanan terbentuklah 178 bank sampah yang sekarang udah berkembang mungkin sampai ratusan ya, ada 400 sampai 600 bank. 2021 saya membentuk bisnis yang saya beri nama Bank Sampah Induk Berdikari, dan alhamdulillah sampai sekarang tetap eksis. Gitu. Karena saya di sini bicaranya bukan tentang bank sampah itu, bicaranya adalah pengurangan sampah. Jadi bank sampah itu bukan satu-satunya solusi untuk mengurangi sampah. Banyak cara yang bisa dilakukan oleh diri kita dari keluarga dalam hal mengurangi sampah. Nah, karena saya diamanatin sama gubernurnya bicara bank sampah dan sedekah sampah, kebetulan saya juga membina beberapa masjid dan musola. Kopi. Oke. Terima kasih untuk pembicara. Saya tadi menyimak dari pembicara narasumber pertama, kedua, ketiga. Memang sesuai dengan judul ya, yaitu masalah sampah. Otomatis yang terbahas adalah sampah, tetapi ujungnya duitnya. Saya hanya memberikan saran. Ini memang kalau untuk Bapak, saya pulang dulu Pak. Ini adalah pengalaman saya. Jadi saya hanya menambahkan untuk panitia. Baiknya dinas lingkungan hidup dengan Bapeda kerjasama, karena ketika kami mendapatkan surat dari Bapeda untuk membuat inovasi, ketika inovasi kami sudah buat, dukungan tidak ada. Pengolahan sampah seperti awal tadi paparan, cara tidak dibakar sampah itu tidak dibuang, tidak kekali. Tapi ketika ada inovasi menjadikan pupuk atau obat tanaman, mereka tidak konsisten. Pemerintah itu dalam arti untuk mendukung masyarakat tersebut. Ketika kelurahan RT RW punya generasi milenial yang mampu membuat inovasi, mereka hanya sampai titik ke dinas saja, tidak berkelanjutan. Itu berarti kan dukungan dari pihak pemerintah daerah melalui Bapeda tidak konsisten menurut saya. Karena saya rasakan sendiri Pak. Yang kedua, Bapak tadi paparan sangat indah, sangat cantik dan menarik karena ada potensi keuangan. Jujur Pak ya, pikiran saya memang kalau Pak Suhadi sudah master Pak. Tidak master karena saya sebetulnya kecamatan sudah ngurusin KRL beliau. Saya pernah dapat tugas pindah ke Kelurahan Binong sudah menjadi percontohan, termasuk di Kabupaten atau Bogor. Tidak pernah orang kurang saya pun datang ke RW. Hanya saja kelemahannya tidak perlu jauh-jauh. Di RW dan di RW sekarang baru 2 RW yang mau berkembang menjadi regenerasi RW itu bank sampah. Itu tadi Pak. Yang Bapak sampaikan bahwa di sini adalah perubahan sikap. Nah, mungkin saya minta ke daerah memberikan edukasi sosialisasi pada masyarakat terkait dengan tadi paparan pertama terkait perubahan sikap. Sikap masyarakat terhadap bagaimana cara pengelolaan sampah menjadi uang. Jangan tiba-tiba Bapak menyampaikan ini setahun sekian juta, yang mereka tertarik. Wah, lumayan dulu juga mobil, ya. Yang perlu banyak di Bunisari ada di kanan kiri rumah itu 2 lantai. Mereka mobilnya alhamdulillah dari sampah. Ibu silakan ke BM, di bawah rumah Pak, 2 lantai. Itu dari mana? Dari sampah. Istrinya bilang ya, wes, lebay. Kalau enggak, Bapak, masalah boleh tak sampah murah berapa? Mas Pol yang dianggap enteng itu dari sampah. Memang sampah bau, tapi dia ada kalung. Itu tapi saya harap dan saya minta sih perbandingkan jangan melihat ketika dia sudah menikmati. Tapi ternyata Pak Sohari ketika dia perjalanan pendek, Bapak ini dengan pikir kali Pak mau ke sampah, gitu kan.
dengan plastik juga, maaf Pak ya, kalau saya melihat gini Pak ya, karena kita bilang memilah sampah dari plastik, botol itu kan beda-beda dari kali, pembuangan kali, otomatis kan berbau dengan kotoran. Tapi rekan-rekan Pak Haji dengan ikhlas, dengan santai, baik mereka berkali begitu menimbang, dan kemarin mereka panen sampah lagi Pak, panen ikan lele, karena bukan sampah ada orang. Nah ini saya minta bantuan juga untuk dinas ya. Ketika perubahan sikap belum bisa dilakukan oleh masyarakat, maka kami itu punya tanggung jawab moral, kumaha di lapangan gitu. Nah di sini ada kaitan dengan kan partisipasi masyarakat dan peran pemerintah itu saya. Nah yang ketiga bahwa ketika dinas saling mengajukan anggaran, tolong ya hari itu akan gede bu, boleh dibantu. Jangan karena sama uang. Karena apa? Di sini Pak Soleh, Pak Rajo gitu kan. Saya kenal beliau itu apa? Bukan hanya di sampah, dia itu relawan dari semua bidang Pak. Saya kenal dari Jawa Kecamatan ya. Jadi kenal beliau itu dalam Pak. Jadi dia itu memang tim orang-orang yang memang punya jiwa sosial yang tinggi. Gitu. Alhamdulillah, dan mungkin akhirnya masih maju banget. Gitu. Nah di sini saya minta dinas itu mengajukan dana untuk tadi Bu. Dana yang besar itu untuk menopang ketika masyarakat edukasi untuk pengolahan sampah seperti apa. Jangan sampai tadi Pak Kabin bilang sampah melebihi dari pancakarsa tingginya. Takut tadi nanti pertama bahwa ketika tiba-tiba ketiba salah yang diroder-gur 100 orang meninggal gara-gara sampah racunan. Jadi tolong ada anggaran untuk inovasi ketika masyarakat menemukan tata cara pengolahan sampah menjadi yang menguntungkan buat petani maupun pelaku usaha lainnya. Dan insya Allah yang Bapak saya harapkan ya tadi DLH juga mengundang para narasumber ini bukan buat para kami ya, kami ketua RW ya, ketua RT dan lain. Tolong nanti mungkin juga kami minta izin ya, karena kalau ada anggaran kan kami juga kan sosialisasi di kelurahan, Bapak di kelurahan, gitu. Uang manis Pak, lu mau sedikit jangan lupa, PT dulu aja Pak. Jadi kami membutuhkan seorang motivator, narasumber yang bisa membuat semangat mereka tinggi gitu, dengan terlena dengan sampah yang katakanlah mereka tinggi bilang ya, tapi itu menguntungkan, karena berapa titik setelah kelurahan saya. Maaf ya Bapak, kalau begitu ya Bapak saya itu UPTDH, kalau saya udah biasa Pak, makan dengan baunya sampah biasa. Karena ketika sampah hari Sabtu, hari Minggu, saya baik di situ, hujan titik-titik, tengah hari panas, kita langsung kalau kami tidak udah biasa ya. Dan sebelahnya lagi di warung ada pengepul sampah. Dan saya tanya, dia lebih hebat lagi Pak, isinya 2 dari sampah punya 2 bukan lebih hebat Pak. Enggak, tapi kan sudah Rasul obat, ya aturan jelas tuh. Enggak. Nah itu artinya apa? Bahwa mereka itu yang sekarang sudah berdiri tegak, duduk manis, orang kaki mereka dari nol. Tidak seperti apa dari obat dari kota sampai berkota, para sekolah jatuh di atas sekolah demi sampah dari bos sampah. Iya. Dari itu kan. Nah itulah yang kami butuhkan ketika ada sumber tadi. Karena kita tidak butuh narasumber yang profesor, tidak perlu. Tapi mereka yang tadi bilang, kami bukan teoritis, kami praktis langsung yang kita. Ketika Bapak menyampaikan seperti ini, insya Allah ada anggaran dari pemerintah daerah, dari kecamatan, kelurahan, kami pun akan mengadakan sosialisasi. Nah, narasumber ini yang kami bilang. Jadi tidak masuk dari lebih naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.